Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai materi vektor beserta operasinya, dan khusus di video ini, saya akan bahas mengenai pengertian, notasi, serta panjang vektor. Langsung saja ke pembahasan, pengertian vektor. Apa itu vektor? Sebelum kita jawab, coba diperhatikan gambar berikut. Ada sebuah peta, di mana pada peta tersebut terdapat tanda panah. Ada yang panjang, ada yang pendek, kemudian ada arahnya. Apa hubungannya antara vektor dan panah tersebut? Kita akan bahas selanjutnya. Sebelum dibahas mengenai pengertian vektor, saya jelaskan bahwa dalam suatu besaran itu terdapat dua buah macam besaran. Ada yang namanya besaran skalar, ada yang namanya besaran vektor. Nah, apa itu besaran skalar? Besaran skalar atau kita sering sebut sebagai skalar itu adalah sebuah besaran yang hanya mempunyai besar saja atau hanya memiliki nilai saja. Diingat, besaran itu ada dua, ada yang namanya besaran skalar, ada yang namanya besaran vektor. Besaran skalar atau skalar adalah suatu besaran yang hanya mempunyai besar saja atau nilai saja dan tidak mempunyai arah. Jadi tidak memiliki arah. Apa saja misalnya? Misalnya panjang. Panjang itu misal berapa panjang dari pensil yang kalian bawa? Atau berapa tinggi badan dari A misal. Nah, itu kan paling kita jawab sebagai sekian senti. Kita nggak lihat arahnya kemana-mana. Kemudian waktu. Berapa jam waktu tempuh kalian dari rumah ke sekolah? Atau berapa lama kalian memasak nasi di rumah? Nah, itu kan waktu ya. Tidak memperhatikan arahnya. Harus ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, atau apapun. Jadi tidak diperhatikan arahnya. Kemudian massa. Massa itu berat badan. Misal, berapa berat badan dari Andi? Itu kan nggak harus nyari dulu arahnya kemana. Kemudian suhu atau temperatur. Berapa temperatur cuaca saat ini? Itu kan tidak memperhatikan arahnya. Sehingga saya ulangi bahwa besaran itu ada dua. Ada yang namanya besaran skalar, ada juga yang namanya besaran vektor. Besaran skalar ini adalah besaran yang hanya memiliki nilai besar saja, tidak memiliki arah. Contohnya panjang, waktu, massa, atau suhu serta temperatur. Nah, ketika besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai, apa itu vektor? Besaran vektor atau disebut sebagai vektor itu adalah suatu besaran yang memiliki besar dan arah. Misalnya kecepatan, percepatan, gaya, momentum, medan magnet. Ini bahasan fisika ya sebenarnya. Nah, saya ulangi, skalar, vektor. Skalar itu hanya memiliki besar tanpa arah, kalau vektor itu ada besar dan arah. Kalau ada arah, kalian ingat di gambar yang tadi? Di gambar tadi ada sebuah peta, kemudian ada tanda panah, itu menunjuk ke arah yang mana. Nah, jadi maksudnya panah-panah tersebut merepresentasikan suatu vektor. Berdasarkan bahasan tadi, sehingga bisa disimpulkan bahwa secara sederhana pengertian vektor itu adalah ruas garis yang berarah. Vektor itu adalah ruas garis yang berarah. Kemudian, dalam vektor itu ada yang namanya titik pangkal, titik ujung, panjang vektor. Nah, di sini panjang vektor itu ditulis sebagai ini ya, nilai mutlak. Nah, kalau vektor, karena itu kan kita sepakat bahwa vektor adalah yang memiliki besar dan arah, sehingga di atasnya itu harus ada garis ya. Jadi ini namanya vektor A. Kalau panjang vektor ditulisnya seperti ini. Nilai mutlak dari vektor A kita bacanya sebagai panjang vektor A.
Kalau vektornya vektor AB, berarti panjang vektor AB-nya ditulis seperti ini. Untuk lebih jelas, silakan perhatikan gambar berikut. Di sini saya memiliki vektor A. Saya ingatkan, kalau menulis vektor, kalau mau satu huruf, itu representasikan sebagai nilai kecil, alfabet yang kecil. Misal di sini A-nya harus A kecil. Vektor A ini adalah vektor yang menghubungkan titik O ke titik A. Saya ulang, vektor A ini menghubungkan titik O ke titik A. Titik O ini disebut sebagai titik pangkal. Dan titik A itu disebut sebagai titik ujung. Diulang, saya punya vektor A. Vektor A ini menghubungkan antara titik O ke titik A. Yang mana titik O disebut titik pangkal dan titik A disebut titik ujung. Apa bedanya antara titik pangkal dan ujung? Titik pangkal itu titik awal, titik ujung itu titik akhir. Tandanya adalah ada tanda panah. Yang tadi, bahwa vektor itu berarah, artinya arahnya dari O ke A, yang berarti O ini sebagai titik awal dan A ini sebagai titik akhir, atau O ini sebagai titik pangkal dan A ini sebagai titik ujung. Kemudian, kalau ini vektor AB, betul, ini namanya vektor AB. Kenapa vektor AB? Karena vektor AB ini menghubungkan antara titik A dan titik B, yang mana titik A ini merupakan titik awal dan titik B merupakan titik akhir. Atau titik A ini merupakan titik pangkal dan B ini merupakan titik ujung. Ya, jadi di sini kalau di vektor pertama, vektor A, pangkalnya 0, O, kemudian ujungnya A. Kalau di vektor AB, pangkalnya A, ujungnya B. Nah, panjang dari O ke A dan panjang dari A ke B itu disebut panjang vektor. Kalau yang ini ditulisnya sebagai panjang vektor A, kalau vektor yang kedua ditulisnya sebagai panjang vektor AB. Oke, saya ada pertanyaan. Apakah ini merupakan vektor? Perhatikan gambar pertama. Apakah ini merupakan vektor? Ya atau tidak? Vektor merupakan suatu besaran yang memiliki nilai dan arah. Ini memiliki panjang. Oke, berarti ada besarannya. Ini memiliki arah dari A ke B. Berarti ini merupakan bukan vektor sebenarnya. Kenapa? Kan kata ibu ini ada panjang. Kemudian ada arahnya. Kok bukan vektor? Vektor itu harus garis lurus. Kalau di sini gambarnya melengkung ya. Nah, makanya yang gambar 1 ini bukan merupakan suatu vektor. Bagaimana halnya dengan gambar kedua? Ini ada dua titik. Titik A dan titik B. Kemudian ada arahnya. Ini vektor bukan? Bukan ya? Kenapa? Mana titik awalnya? Dua-duanya titik ujung. Arahnya ini ke sini, ini ke sini. Nah, makanya yang gambar kedua pun itu bukan merupakan vektor. Bagaimana dengan gambar ketiga? Apakah ini vektor? Ada titik A, titik B. Ada panjangnya, ada arahnya. Apakah ini vektor? Tidak, ya, karena harus garis lurus. Ini terdiri dari 3 vektor sebenarnya. Oke. Nah, selanjutnya ada yang namanya besar dan arah vektor. Sebelum masuk ke bahasan besar dan arah vektor, saya ingatkan kenapa kita bahas besar dan arah vektor. Karena vektor ini merupakan suatu besaran yang memiliki nilai dan arah. Makanya di sini saya ingatkan kembali kalian mengenai arah mata angin. Arah mata angin itu sederhananya ada 4 ya yang sudah kita kenal, yaitu utara, selatan, timur, dan barat. Coba diingat lagi, arah mata angin itu adalah utara, selatan, timur, dan barat.
utara, selatan, timur, dan barat. Utara, selatan, timur, dan barat. Nah, antara utara dan timur itu ada yang namanya timur laut. Antara utara dan timur ada yang namanya timur laut. Antara utara dan timur ada yang namanya timur laut. Antara timur dan selatan itu ada yang namanya tenggara. Antara timur dan selatan itu ada tenggara. Antara timur dan selatan itu ada tenggara. Antara selatan dan barat itu ada barat daya. Antara selatan dan barat itu ada barat daya. Dan terakhir, antara barat dan utara itu ada barat laut. Nah, jadi di sini harus dihafal dan harus diingat bahwa arah mata angin itu ada 8 ya. Ada utara, selatan, timur, dan barat. Antara utara dan timur itu ada timur laut. Antara timur dan selatan itu ada tenggara. Antara selatan dan barat itu ada barat daya. Dan antara barat dan utara itu ada barat laut. Selanjutnya, nah saya ada contoh. Di sini ada sebuah vektor CD. Di sini ada vektor CD. Kenapa disebut vektor CD? Karena titik awalnya atau titik pangkalnya ada di titik C, dan titik akhir atau titik ujungnya ada di titik D. Di sini 45 derajat. Vektor CD dengan membentuk sudut 45 derajat menuju ke arah timur laut. Ya, dari C ke D ini sesuai dengan arah timur laut. Nanti terdapat soal-soal yang sejenis. Nah, selain vektor, ada yang namanya lawan suatu vektor. Ada yang namanya lawan suatu vektor. Apa itu lawan suatu vektor? Coba perhatikan gambar berikut. Misal, saya punya suatu vektor. Ini namanya vektor AB, betul. Yang ini namanya vektor AB. Dari titik A menuju titik B. Yang mana titik A ini titik awal, yang B adalah titik akhir. Titik A ini merupakan titik pangkal, dan titik B disebut titik ujung. Nah, ini vektor AB. Selanjutnya, yang ini, apakah ini vektor FE? Bukan ya, bukan vektor FE, tapi vektor EF. Kenapa vektor EF? Karena vektornya dimulai dari titik E menuju titik F. Titik awalnya titik E, titik akhirnya titik F. Titik pangkalnya titik E, titik ujungnya titik F. Sehingga bukan vektor FE, tapi vektor EF. Misal, vektor AB saya namai sebagai vektor A, dan vektor EF saya namai sebagai vektor B. Apa masalahnya? Vektor A itu mempunyai panjang yang sama dengan vektor B. Perhatikan, antara vektor A dan vektor B itu panjangnya sama. Antara vektor A dan vektor B itu panjangnya sama. Tapi arah vektor A itu berlawanan dengan arah vektor B. Kalau yang ini arahnya ke sini ya, dari A ke B, arahnya naik ke atas. Kalau vektor B dari E ke F, dari atas ke bawah. Mereka berlawanan. Sehingga bisa dikatakan bahwa vektor A ini lawan dari vektor B. Atau vektor B itu lawan dari vektor A. Diulang ya, ini kan panjangnya sama. Gradiennya atau kemiringannya juga sama. Kemudian masalahnya adalah arahnya berbeda dan berlawanan. Sehingga antara vektor A dan vektor B itu berlawanan. Vektor A merupakan lawan vektor B, begitupun vektor B merupakan lawan dari vektor A. Vektor AB itu tidak sama dengan vektor EF. Meskipun panjangnya sama, tapi arahnya berbeda. Tapi
vektor AB ini lawan dari vektor EF. Sehingga vektor AB itu negatif vektor EF. Maknanya adalah si negatif ini berlawanan arah. Vektor AB itu sama saja dengan vektor EF, tapi mereka berlawanan arah. Nah, karena tadi vektor AB itu sama dengan negatif vektor EF, kalau kita ujung dan pangkalnya berlawanan, berarti vektor AB itu sama dengan negatif dari vektor BA. Ada yang namanya kesamaan dua vektor. Di sini saya memiliki dua vektor. Ada vektor AB, ada juga vektor CD. Vektor AB ini saya tulis sebagai vektor A. Vektor CD saya anggap sebagai vektor B. Apa itu kesamaan dua vektor? Misalnya, diketahui vektor A dan vektor B. Vektor A dikatakan sama dengan vektor B atau ditulis vektor A sama dengan vektor B jika dan hanya jika panjang vektor A sama dengan panjang vektor B dan arah vektor A sama dengan arah vektor B. Jadi, yang namanya kesamaan antara dua vektor itu adalah panjangnya sama, arahnya juga sama. Kalau tadi lawan suatu vektor itu panjangnya sama tapi arahnya berlawanan. Kalau kesamaan dua vektor itu panjangnya sama, arahnya juga sama. Di sini vektor AB itu sama dengan vektor CD. Karena panjang AB sama dengan panjang CD dan AB serta CD itu sejajar. Bahasan selanjutnya ada yang namanya vektor 0. Apa itu vektor 0? Sebuah vektor yang titik pangkal, titik pangkal dan titik ujungnya itu sama, disebut vektor 0. Dari A ke A, dari B ke B. Jadi ya tidak memiliki besaran ya. Itu namanya vektor 0. Vektor 0 memiliki panjang 0 dan arahnya tidak tentu. Selanjutnya ada yang namanya vektor satuan. Oke, apa itu vektor satuan? Vektor satuan adalah sebuah vektor yang panjangnya 1. Dinotasikan sebagai E. Jadi kalau ada yang namanya vektor satuan, itu vektor E, itu panjang vektornya harus sama dengan 1. Rumusnya, misal gini, vektor satuan dari vektor A. Vektor satuan dari vektor A itu dicarinya dengan vektor satuan dari vektor A itu sama dengan 1 dibagi panjang vektor A dikali vektor A. Saya ulang. Panjang vektor satuan dari vektor A itu adalah 1 dibagi panjang vektor A dikali vektor A. Apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan kirim di kolom komentar ya. Mari kita berlatih. Ini ada beberapa pertanyaan yang kita akan bahas di kelas. Di sini gambarkan vektor kecepatan mobil dengan kelajuan 60 km per jam dan menuju arah timur. Tentukan titik awal dan titik akhir, beri nama vektornya dan tuliskan skalanya. Selanjutnya, gambarkan vektor kecepatan mobil dengan kelajuan 45 km per jam dan menuju arah tenggara. Tentukan titik awal dan titik akhir, beri nama vektornya dan tuliskan skalanya. Selanjutnya, gambarkan vektor kecepatan mobil dengan kelajuan 60 km per jam dan menuju arah barat daya. Tentukan titik awal dan titik akhir, beri nama vektornya dan tuliskan skalanya. Di sini yang nomor 4, gambarkan vektor kecepatan mobil dengan kelajuan 60 km per jam dan arah gerak membentuk sudut 45 derajat.
Tentukan titik awal dan titik akhir, beri nama vektornya, dan tuliskan skalanya. Terakhir, tolong gambarkan vektor kecepatan pesawat terbang dengan kelajuan 450 km per jam dan arah terbang membentuk sudut 120 derajat. Kemudian, tolong cari vektor negatif dari nomor A tersebut. Materi ini saya ambil dari buku yang disusun oleh Sukino di tahun 2016 dengan judul buku Matematika Peminatan, Matematika dan Ilmu-Ilmu Alam untuk SMA MA kelas 10 yang ada di Jakarta, terbitan Erlangga. Juga buku dari Susanto dan kawan-kawan di tahun 2021, Matematika SMA SMK kelas 10 yang diterbitkan di Solo oleh PT 3 Serangkai Pustaka Mandiri. Oke, sekian dan terima kasih. Seperti itu saja untuk video pertama mengenai vektor. Next, kita masuk di video pembahasan di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.